para pendengar radio dimanapun Anda berada, kita setelah terhubung dengan Bang Nuim Hayat di ujung telepon ya Bang Fahri. Kita akan bincang 30 menit ke depan bersama Bang Nuim langsung dari Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya. Gimana suasana Melbourne pagi ini, masih lockdown kah atau bagaimana? Oh, Rusia luar biasa ya ini. Sudah mulai dibuka, sudah boleh 25 km dan insya Allah mulai hari Sabtu nanti sudah boleh pergi ke luar Melbourne, jadi luar daerah metropolitan Melbourne. Untuk sementara ini masih hanya terbatas di sekitar Melbourne, karena kemarin juga waktu diperiksa itu hampir 2.200 yang masih positif. Jadi keadaan ini memang luar biasa. Sebentar turun, sebentar naik, kita heran sudah melihatnya. Tapi ya apa boleh buat? Kita lihatlah bagaimana, apakah manusia sanggup mengatasi semua ini. Kalau tidak, kita minta Pak Yakut untuk datang ke sini untuk Nampaknya memang nih menteri yang satu ini bikin garuk-garuk kepala kita. Ini kan hari santri, musiknya kan kebanggaan, revolusi jihad dan lain-lain. Ini bikin semesan yang kadang-kadang orang lagi, kalau di Jakarta tuh lagi sibuk dengan kolaborasi, kebersamaan. Tapi ini macam pecah belah bambu, bagaimana? Atau ada skenario kah di balik ini negeri sedang ada sakit jiwa 5 dari 1 orang ini? Bisa saja. Segitu. Bisa saja. Anggap ya memang mungkin dia barangkali ditempatkan di situ untuk tujuan-tujuan tertentu, jadi bukan untuk manfaat keagamaan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ada barangkali pesan-pesan tertentu, ada udang di sebalik batu, bisa saja. Karena dari sejak mula ucapan-ucapan beliau sebagai seorang menteri agama ini, padahal dia seorang bisa dikatakan santri, seorang lulusan pesantren dan sebagainya. Kalau saya pribadi ditanyakan, siapakah kira-kira menteri agama yang paling baik ya, di Indonesia? Saya pikir sejak zaman kemerdekaan ya, jangan tahu sebelum tahun 1950, terutama di zaman Orde Baru. Kalau saya melihat adalah Menteri Agama ke-14, Alam Syahratu Perwira Negara. Dia pernah mengundang saya datang ke kantornya di Kemang untuk curhat kepada saya, dan dia mengatakan kalau saja Bung Nuim, saya itu dari sejak tahun 50 jadi Menteri Agama, wah sudah banyak yang bisa saya lakukan, kata beliau. Tapi beliau kemudian kan diangkat jadi duta besar untuk Belanda. Tapi saya tidak bisa ceritakan sekarang ini. Ini soal sangat sensitif apa yang dia sampaikan kepada saya. Ketika dia mengatakan kalau saja saya menjadi Menteri Agama dari sejak tahun 1950, luar biasa memang. Begitu. Apa Bang Nuim? Apa sedikit clue lah? Ini kan menyangkut sejarah yang mesti didengar oleh pendengar gitu. Ini dia minta waktu itu supaya ini hanya untuk Bung Nuim sendiri ya, jangan disampaikan kemana-mana. Dia tahu saya dari radio waktu itu di Delta Jakarta, dan kemudian tentunya di Radio Australia Melbourne. Jadi dia mengatakan ini disimpan aja lah untuk saudara ini sebagai sejarah, disimpan saja. Masya Allah, itulah seorang wartawan profesional, tetap menyimpan. Banyak tahu makin pusing lah kita Bang Nuim ya. Seperti juga urusan narkoba Bang Nuim. Ini kan kalau kita banyak tahu, ini ada kabar kemarin 2 ton narkoba beredar. Walaupun dibilang hoax, tapi kalau saya runtut ke belakang lagi itu Buas itu 2017 pernah bilang ribuan ton sabu dibuat di Cina dan mereka tahu dikirim. Kabar baru lagi ini ada 23 kilogram di Medan saja ini. Ini nampaknya sudah perang luar biasa ini, pandemik atau endemik tak gimana ini. Bagaimana Bang Nuim narkoba ini pengaruhi? Yang mengungkapkan ini bukan sembarangan orang. Buas SO. Betul. Dia yang mengatakan. Tapi begini Bung Ihsan, saya mesti berunut kembali ke belakang. Ada seorang bisa dikatakan sebagai gembong narkoba di Indonesia. Kemudian tertangkap. Namanya Freddy Budiman. Kemudian dia masuk di dalam lembaga pemasyarakatan alias penjara. Kemudian dia kembali ke Islam. Kemudian dia mengatakan dia punya keterangan-keterangan yang sangat luar biasa dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya bahwa dia memang punya keterangan-keterangan yang luar biasa, sehingga dia mengatakan kalau kepadanya ditunjukkan misalnya 1 tablet, 1 pil narkoba,
Dari warna saja dia sudah tahu. Ini yang membuat tauke ini. Di Cina, ini tauke ini tauke ini. Jadi dia hafal semua. Dan kemudian dia mengatakan kepada Haris Azhar bahwa dia itu sebenarnya punya banyak keterangan mengenai orang-orang yang berkedudukan cukup tinggi di Indonesia yang terlibat dalam narkoba ini. Ada yang membiarkan mobilnya yang diketahui sebagai mobil yang dalam tanda kutip kebal ya terhadap hukum untuk dipakai untuk transportasi dan sebagainya. Dan dia mengatakan sempat menulis surat kepada Presiden Republik Indonesia yang bernama Joko Widodo mengenai soal ini. Dia ingin mengungkapkan, tapi karena tidak direspon, tidak dilayani, tidak ditanggapi oleh Presiden, dia menulis surat kepada Haris Azhar, seorang pegiat yang sekarang lagi masalah dengan Luhut. Nah, menariknya di sini, waktu itu Freddy Budiman termasuk dalam daftar 20 orang yang akan menjalani hukuman mati. Tetapi kemudian pada saat-saat terakhir ada perubahan. Tidak jadi 20, cuma 3 orang yang menjalani hukuman mati. 3 orang ini 2 dari luar negeri, kalau tidak salah dari Nigeria dan Pakistan kalau saya tidak salah. Tapi yang jelas Freddy Budiman di antara yang harus menjalani. Saya pikir ya memang orang yang letih tidak bisa bersuara. Saya pikir sangat disayangkan. Karena kalau memang bisa digali keterangan dari Freddy Budiman, mungkin keadaan kasus atau krisis narkoba di Indonesia tidak separah seperti sekarang ini. Karena ini kita tidak bisa melupakan kenyataan sejarah, Bung Isa. Di abad ke-19 ya sekitar tahun 1840-an itu negara-negara barat yang sampai sekarang tidak mau minta maaf ya. Mereka tuh selalu berkuar-kuar yang memberikan gambaran Islam begini, Islam jahat, Islam. Mereka ini tidak pernah mau mengatakan maaf ya. Kami di abad ke-19 itu, terutama di sekitar tahun 1840 sampai 1880, telah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Apa itu kejahatan? Ya, negara-negara seperti Amerika, negara-negara seperti Inggris, negara-negara seperti Perancis, memaksa Cina harus menerima ekspor candu dari India yang dilakukan oleh Inggris. Bukan itu saja, harus juga menerima misi-misi atau misionari yang datang untuk menyebarkan agama di Cina. Jadi ada pemaksaan di situ. Ada pemaksaan di situ terhadap Cina. Nah, ketika saya kali keberapa ya ke Cina itu, saya dibawa ke Shanghai. Shanghai itu luar biasa kotanya sekarang ini. Di sebuah jalan di pusat kota yang nama CBD, Central Business District di Shanghai. Di situ ada maklumat anjing dan orang Cina tidak boleh masuk. Nah, itu negara mereka sendiri. Jadi Barat ini sebelum keluar-keluar tentang radikalisme, fundamentalisme Islam ini itu, mereka harusnya bercermin dirilah. Lihatlah kejahatan, minta maaflah bahwa kami telah melakukan semula ini, dan ini adalah barangkali bibitnya kami yang menanam, dan sekarang ini kita panen semua keadaan seperti sekarang. Itu menarik sekali, bacalah sejarah tentang pemaksaan oleh Barat, oleh China, oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Prancis terhadap Cina supaya mau menerima candu. Mau menerima misi-misi yang menyebarkan agama mereka di Cina. Ini tidak pantas sama sekali. Tapi itulah yang terjadi. Nah, sekarang ini kebalikan. Sama saja. Itu biasanya terjadi itu. Itu ada, kalau orang yang mengatakan hukum karma. Orang lain mengatakan kualat. Dulu dia yang memaksa memasukkan candu ke Cina. Nah, kemudian sekarang Cina menyebarkan kembali. Ini dia. Ini betulnya tendangan balik ini. Kickback-nya ini yang terjadi sekarang ini. Jadi tidak perlu kita terlalu berpikir jauh. Jadi kita selalu tidak melihat sejarah yang sebenarnya. Ini yang saya sayangkan kadang-kadang. Bahkan anak-anak muda kita yang cukup terpelajar dan lain sebagainya itu, mereka tidak mengerti sama sekali. Selalu saja mengejek Islam. Selalu saja menjelek-jelekkan Islam. Menyudup, memfitnah Islam. Saya katakan, kamu pernah baca sejarah enggak? Ya, pokoknya sejarah yang kita baca itu apa yang ada sekarang ini yang beredar terutama di medsos oleh orang-orang tertentu ya, yang begitu kadang-kadang tidak punya malu. Ketika misalnya terbongkar ada konon orang yang mau memberikan sedekah 2 triliun
untuk menghadapi pandemi ini di Palembang ke sana. Wah, mereka mengatakan ini coba kalau itu katanya mana itu katanya ustadz itu semua. Tahu-tahu apa itu bohong semua, culas semua. Itu dusta. Tapi mereka tidak punya malu. Dan kalau mereka tidak punya malu dan tidak mau mengakui kesalahan, ya sudah tidak ada budi pekertinya. Dan kita tidak perlu berurusan dengan mereka lagi. Ya, memang ini luar biasa. Ini memang sebuah setting perperangan luar biasa. Karena di rumah-rumah kita juga sudah sampai ke depan rumah. Karena tahanan di Indonesia itu hampir 50% isinya urusan narkoba aja. Tadi Bang Nuim bilang Freddy Budiman kembali ke Islam. Tapi ini kok ada ibu-ibu sudah hampir 70 tahun, entah kembali ke Hindu atau bagaimana nih, Sukmawati murtad katanya. Ini kan lucu juga ini. Tapi rame, biasa orang pindah agama di Indonesia biasa ya. Tapi kalau Zakir Naik bilang lucu ya. Tapi apa yang Bang Nuim lihat ini? Selain tadi urusan India ya. Kalau di India ini sudah ditahan ini ulamanya. Apa begitu kalau tidak salah ya? Oh ya jelas. Oh begitu. Jelas seperti yang sekarang. Ada ulama di India ditahan karena dianggap katanya membujuk-bujuk orang Hindu untuk kembali ke Islam. Kalau ada orang Islam yang mau murtad, kalau itu istilah orang Arab itu ahlan wa sahlan, ya silakan saja. Karena apa? Karena Islam itu agama yang gentleman, agama yang satria, agama yang perkasa. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kau bikin baik, kau dapat pahala. Kau bikin jahat, kau dapat dosa. Nggak bisa ditimpakan ke orang lain. Mungkin ada agama yang bilang bahwa dosa kamu yang nanggung si adu. Nggak bisa. Nggak bisa. Islam mengatakan kalau kamu buat dosa, kamu yang tanggung. Kamu yang tanggung dosanya. Tidak bisa orang lain. Nah, itu terserah. Dan ini ya nenek-nenek yang tadi disebutkan itu juga pernah bermasalahkan. Karena memalsukan ijazah SMA dan lain sebagainya. Jadi Islam nggak rugi lah begitu. Kesimpulannya Islam tidak rugi. Kalau ada yang mau meninggalkan, cobalah bayangkan. Kita mesti membayangkan ini. Mesti kita sebagai manusia yang bisa berpikir, kalau mau pakai pikiran, karena Islam itu memang mengatakan kamu mesti menggunakan mantik, kamu mesti menggunakan rasional, kamu mesti menggunakan logika, mesti. Tidak bisa babi buta begitu saja. Ini agama yang tidak ada misi resminya dari rumah ke rumah mengatakan, kami datang ini karena mau perkenalkan Islam, enggak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Profesor Anthony Jones dari Universitas Nasional Australia di Canberra. Dia istrinya seorang Minang yang menulis buku tentang resep-resep bumbu-bumbu makanan Minang bagus sekali. Tapi Profesor Anthony Jones mengatakan, kesulitan saya untuk kembali ke Islam itu hanya satu, saya itu nggak bisa bangun pagi untuk salat subuh. Itu saja. Lalu dia mengatakan, tahukah saudara-saudara, dalam suatu ceramah, dia dengan terus terang dia berani mengatakan, tahukah saudara bagaimana Islam itu katanya masuk ke paling tidak di Asia Tenggara, dan ini juga untuk ke seluruh dunia. Waktu itu dia menceritakan tentang Melaka, saya sudah pernah ceritakan ini. Katanya ada seorang pedagang, mau dikatakan pedagang saudagar dari Gujarat, dari India, Muslim. Nah, dia ada pekan waktu itu. Jadi ada market, ada pekan. Dia gelar tikarnya kecil, dia jual perhiasan-perhiasan murahan loh. Barangkali terbuat dari kuningan, dari tembaga. Kuningan udah lama nggak disebut ini ya. Nama tempat Kuningan ada di Jakarta, tapi Kuningan sebagai tembaga terus. Jadi dia perhiasan-perhiasan murah begitu. Dia gelar di situ, ikut jualan. Tak tahu dia melihat katanya mendongak dan melihat ke atas matahari. Oh, sudah tinggi. Sudah masuk waktu zuhur. Dia tutup dagangannya, dia pergi ke pinggir sungai di dekat pekan, dia wudhu. Dan orang semua ngeliatin apa ini orang India ini. Cuci mulut, cuci muka, kuping, kepala, tangan. Habis itu dia lihat kira-kira ke timur. Ini barangkali Ka'bah. Dia gelar tikar, dia salat. Habis salat, orang ingin tahu. Lah, kau tuh ngapain? Oh, saya salat. Apa itu salat? Oh, itu ajaran Islam begini. Oh iya, bisa begitu. Jadi bukan pakai kelewang, bukan. Karena Inggris itu waktu dia masuk ke Malaysia, misalnya di Asia Tenggara itu, dia melihat
bagaimana seorang putri Aceh, Hayati, perang tanding, adu pedang dengan Nicholas Hoffman, langsung seorang petinggi Belanda, dan dia menang. Dia menang bertanding. Di situ Aceh itu payah sekali. Portugis, Belanda, Soekarno susah untuk menaklukkannya. Inggris belajar dari situ. Untuk masuk katanya jangan pakai senjata lah. Kalau bawa agama ini jangan pakai senjata. Pelan-pelan aja pengaruhi sini itu lebih langgeng katanya. Jadi Macam mereka snob, belajar ya. itu dari pengalaman si Nicholas Hoffman, si Belanda ini yang dikalahkan oleh Kepala Nur Hayati dari Aceh ini yang ayahnya juga seorang ulama dan seorang pendekar dan lain sebagainya. Jadi lihat kenapa di Aceh misalnya yang pertama menjadi Muslim itu adalah orang-orang bangsawan atasan. Padahal Islam ini agama egaliter. Tapi bisa terbuka mata hati mereka. Jadi itu sejarah. Itu sejarah yang tidak dimengerti oleh banyak orang yang sekarang ini enaknya kadrun. Sekarang di Australia pun mulai banyak ini non-Muslim dari Indonesia yang pakai istilah kadrun karena mungkin Ahok pernah bicara waktu dia di Pertamina itu dia bilang nanti kadrun ikut protes dan lain sebagainya. Ini kan kadrun ini adalah suatu istilah yang negatif untuk menceritakan tentang seorang Muslim yang taat itu. Padahal ini adalah istilah dari komunis. Tapi mereka menggunakan sekarang ini dengan bebas karena mereka tidak takut barangkali kalau dibilang komunis sekarang ini. Ya, memang biasa ini. Ya begitulah umat terus berputar, dakwah menjadi ikhtiar atau pekerjaan yang paling mulia. Tapi Bang Nuim, ini ya kita lihat satu komunitas ASEAN lagi Heng Hong ini di Myanmar. ASEAN sendiri sudah menentukan sikap terhadap junta militer di Myanmar. Tapi tokoh-tokoh junta militer ini masih kepala batu. Tapi ada pula negosiasi. Apa Bang Nuim melihat perkembangan negeri yang satu ini dan Burma dulu, sebuah negeri yang bersatu dengan India dan Muslim awalnya, sejarah latar belakangnya, bagaimana Bang Nuim melihatnya? Hebat sekali. Kita tahu bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Asia yang pertama itu dari Burma. Utan namanya. Utan. Saya pernah menghadiri ceramah dia waktu dia jadi Sekretaris Jenderal PBB itu di London. Dia datang, saya menghadiri, lucu sekali orangnya dan baik sekali. Jadi kita nggak bisa anggap enteng. Paling tidak kita sebagai bangsa terbesar di ASEAN nggak bisa anggap enteng juga sama Burma. Kalau lihat dari sejarah itu satu. Utan adalah warga negara Burma. Waktu itu Burma bukan Myanmar namanya. Jadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, setelah itu baru dari Korea Selatan ya. Padahal dia Burma itu negara kecil. Nah, saya dulu suka tanya kepada pengurus-pengurus PSSI. Saya bilang, kenapa kalau main bola tuh kita kok suka kalah sih dari Burma? Kan mereka sedikit. Justru itu. Kita terlalu banyak pemain sehingga payah milihnya. Yang mana yang tepat ini katanya untuk disusun jadi kesebelasan. Mereka sedikit jadi mereka bisa nyusun. Itu alasan PSSI dulu kepada saya. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Subhanallah. Ini lagi hukum karma. Kualat. Begitu hebatnya Aung San Suu Kyi. Wah, ini loh demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi Bahlul. Rohingya yang Muslim dizalimi, seorang anak perempuan umur 8 tahun diperkosa di depan ibunya. Setelah itu si anak perempuan dipaksa untuk menyaksikan ibunya diperkosa di depan dirinya oleh aparat, oleh tentara dan lain sebagainya atas restu biksu-biksu. Ya, ibaratnya itu ulama-ulama Buddha. Tidak ada yang bilang apa-apa. Dia termasuk Aung San Suu Kyi. Dia pergi ke Belanda sana, dia bela lagi kezaliman yang dilakukan terhadap orang-orang Muslim. Nah, sekarang karma, walat. Macam begitulah. Jadi ini terjadi. Kita bukan gembira dengan kebaktian begitu banyak orang. Tidak, tetapi belajarlah dari sejarah. Karena kata George Santayana dari Spanyol yang suka dikutip oleh Bung Karno, yang melupakan sejarah PKI di Madiun, bahwa siapa yang melupakan sejarah cenderung akan mengulangi kesalahan dalam sejarah itu. Nah, inilah sekarang yang terjadi. Bukan kita gembira, enggak.
tapi itulah dia, hati-hatilah, hati-hati. Jangan zalimi siapapun. Jangan zalimi siapapun, bukan hanya Muslim. Jangan zalimi siapapun orang Hindu. Ya, memang kita tahu orang-orang Hindu di India sekarang ini menzalimi Muslim, bukan seperti yang disebutkan oleh Ihsan tadi. Ada seorang ulama sekarang ini katanya mau ditangkap karena dianggap dia telah membujuk, mengaliskan. Banyak orang-orang di India itu yang Hindu, terutama dari kelas yang paling bawah, kasta yang paling rendah, yang disebut kasta Harijan atau kasta Paria atau di Untouchable yang tidak boleh tersundut, itu banyak yang melarikan diri dan mereka masuk jadi kembali ke Islam atau mereka masuk jadi agama Kristen. Nah, ini misionaris itu sudah ada yang dibakar hidup-hidup, termasuk dari Australia. Ketika tidur, anak dengan bapak di mobilnya dibakar mobilnya. Mereka mati hidup-hidup begitu karena orang Hindu tidak mau menerima. Karena orang-orang Kristen dan ya dalam ajaran agama Islam itu inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang membuat kamu paling mulia itu bukan keturunan kamu. Tahu anak si ini enggak ada nepotisme di dalam Islam. Tapi karena takwa yang paling bagus itu membuat kamu yang paling terhormat, paling bermartabat dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak mau terima. Kemudian mereka mengatakan, wah ini katanya mereka menggunakan cinta. Ini putri perjaka-perjaka Muslim mempengaruhi katanya perempuan-perempuan Hindu dari kelas yang paling bawah, kelas Harijan, untuk jatuh cinta pada mereka, menikah lalu masuk Islam. Tidak ada. Orang mau menikah kok sibuk aja sih. Memang siapa yang senang apartheid dihapus di Afrika Selatan? Kenapa? Karena itu menentukan harkat seseorang berdasarkan warna kulitnya. Bahkan di zaman apartheid itu, apabila ada keluarga misalnya punya 4 anak, keluarga kulit putih, tahu-tahu salah seorang dari keempat anak itu warna kulitnya agak gelap, dia nggak bisa pergi ke sekolah yang sama dengan ketiga saudaranya yang warna kulitnya putih melepak, kata orang Medan, putih bersih. Nggak bisa dong kita menentukan seseorang atas dasar warna kulit. Ikhtilafu sinakum wa alwanikum, kata Allah itu, kami bedakan bahasa dan warna kulit itu supaya kamu itu saling mengenal, supaya saling senang. Nah, ini yang terjadi di India, ini yang terjadi sekarang di Myanmar. Kelihatan kamu zalimi berapa ratus ribu di depan mata. Di depan mata, tidak ada yang mau mengatakan atau memarahi atau memprotes. Sedikitlah. Malaysia waktu itu Najib Razak memang betul, dia protes. Tidak pantas umat Islam diperlakukan seperti itu. Sampai sekarang ratusan ribu terkatung-katung di Bangladesh. Umat Islam diam. Nah, karena sebagai halnya Uighur di Cina, itu juga lebih yang dizalimi Muslim. Kalau Muslim itu sah-sah saja untuk dijadikan mangsa dan korban. Nah, ini tidak adil. Islam mengatakan inna akramakum innallahi atqakum. Bukan karena warna kulit, bukan, tapi yang takwanya paling baik. Ya luar biasa memang nih, walaupun Islam masih menjadi penduduk nomor 2 di dunia ya, Kristen pertama, tapi anehnya perkembangan agnostik ya Bang Nuim ini berkembang makin banyak. Apakah banyak orang meninggalkan Kristen? Dan di Australia saya rasa juga makin banyak fenomena itu. Saya nggak tahu kita nggak tahu di kalangan Islam yang masalah dalam belajar gimana Bang Nuim melihatnya, Bang? Memang ada, mereka bikin persatuan lagi. Kaum murtad itu bikin persatuan dan sebagainya. Ya banyak di antara itu, banyak juga yang Muslim kemudian meninggalkan agama. Tapi jangan salah, banyak juga non Muslim yang kemudian kembali ke Islam. Bahkan karena ada yang mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu katanya, kenapa? Ya karena Rasulullah bilang dalam mimpi itu kamu mesti salat, mesti begitu. Ya sudah. Jadi ya banyak, dan oleh kejadian di Australia, badan research yaitu yang namanya Pew di Amerika Serikat, PEW itu mengatakan memang pertengahan abad ini barangkali mungkin umat Islam jumlahnya sudah mengalahkan agama-agama lain. Masya Allah. Sekarang ini yang terbesar gabungan antara Katolik, Protestan, kemudian Islam, kemudian Hindu. Tapi nanti katanya kemungkinan ini dikejar karena hampir saban hari itu kita baca, bahkan baru-baru ini misalnya terjadi pernikahan antara putri
Iya. Bill Gates. Betul. Ini dulu pernah menjadi orang terkaya di dunia ya, sebelum si Bezos ini dia orang terkaya di dunia ini, Bill Gates ini. Dia menikah dengan seorang asal Mesir, ya dia menikah secara Islam. Dan kita tidak menjadi masalah. Karena Allah SWT mengatakan bahwa kamu itu tidak bisa mengislamkan kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah sangat sedih, saudara-saudaranya Pak. Yang mengislamkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah, memberikan keimanan. Jadi kita nggak jadi soal mau kembali, mau masuk Hindu, mau masuk, nggak jadi soal mau dikasih nanti misalnya supermi supaya nggak apa-apa, itu urusan kalian, kita nggak ikut campur. Nah, teman kami berbahagia karena kami mendapatkan hidayah. Udah, itu aja. Jadi nggak menjadi persoalan sebenarnya. Nggak persoalan. Ini berkembangnya itu secara insidental kata orang. Kalau dia ilmuwan itu pernah dia bilang, masa ini ada dalam Al-Quran. Ini kan Al-Quran ini kan zaman bahula, ini zaman kuda gigit besi. Kok sudah ada ini ilmu pengetahuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah, dia bilang kalau gitu hebat benar. Jadi seperti yang dikatakan oleh Michael Hart. Betul. Michael Hart ini orang Amerika yang haluan kanan betul. Jadi istilahnya itu kalau sekarang ini rasis gitu. Kanan, orang kulit putih yang kanan. Tapi dalam bukunya 100 tokoh itu dia mengatakan saya akan diserang habis-habisan, saya dihajar habis-habisan ini. Karena saya mengatakan bahwa tidak ada seorang manusia yang lebih berhasil dalam sejarah dunia ini dibanding dengan Muhammad SAW. Dia berhasil dunia akhirat. Nah, ini kan tentunya kalau urusan manusia nggak mungkin lah. Anak yatim piatu, kemudian buta huruf, kemudian tidak punya harta benda dan lain sebagainya, kemudian tidak punya bala tentara dan lain sebagainya. Kok bisa mengislamkan sekarang ini sampai lebih dari 1,5 miliar umat manusia? Ya kita pikirkanlah, pikirkan saja. Betul, memang luar biasa. Nah, Bang Nuim kalau lihat perkembangan Islam ya, terakhir ini kan kita mengenang sebuah negeri bernama Turki Utsmani yang 2024 besok ini akan genap 100 tahun sudah hilang dari muka bumi. Nah, tapi urusan Turki ini saya bukan nanya masalah Turki Utsmani yang minggu lalu sudah kita bahas tentang Kemal Atatürk ya. Saya membahas ini tentang Dogan dengan Osman Kavala, penangkapan aktivis Turki ini, dan sampai mengusir Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis, dan Kanada yang ikut-ikutan mengecam kepemimpinan Dogan ini. Apa sebenarnya yang terjadi di negeri yang satu ini, Bang Nuim? Ya, Turki ini bukan sembarangan negara dan bangsa ya. Jangan anggap enteng. Mereka itu berebut apa yang namanya Konstantinopel pada waktu Istanbul itu dipimpin oleh seorang Muslim yang usianya masih bau kencur kata orang kita. Jadi Turki ini masih punya kebanggaan. Oke lah, Mustafa Kemal Atatürk oke, nggak apa-apa. Tapi itu Utsmaniyah yang berkuasa oleh sementara sejarawan dikatakan 700 tahun tanpa pernah ada gonjangan dari dalam negeri sendiri. Mereka tidak pernah melupakan itu. Dan Turki juga merasa sangat dikecewakan oleh Eropa yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Dibujuk-bujuk Turki masuklah dalam NATO, menjadi anggota Persekutuan Pertahanan Atlantik Utara. Tapi waktu Turki mau masuk Uni Eropa supaya mendapatkan kenikmatan ekonomi. Oh enggak. Oh kamu beda, kamu begini. Ya, sekarang Turki tidak menjadi persoalan karena dia sangat sadar akan latar belakangnya. Jadi dia bukan hanya menepuk dada. Kita bangsa yang besar tanpa ada modal apa-apa, tanpa ada bukti sejarah yang luar biasa. Turki ini punya sejarah Utsmaniyah, pernah berkuasa di Eropa selama 700 tahun. Bukan kepala tanggung. Jadi dia bisa mengatakan, kamu jangan ikut campur, kamu bisa mencampuri negara-negara lain ya, seenak perut kamu. Maaf ya, gunakan istilah itu. Tapi kamu jangan coba dengan Turki. Kita nyatakan nanti, belum lagi, 10 negara itu kita nyatakan pada duta besarnya persona non grata yang mesti diusir dari Turki. Dan mereka tidak peduli karena mereka disakiti sekali oleh Barat. Diajak masuk untuk menjadi anggota NATO.
habis manis sepah dibuang. Mau masuk sebagai anggota Uni Eropa untuk ikut menikmati perkembangan dan kemajuan ekonomi. Oh, tunggu dulu. Kamu kan beda budaya. Kamu kok salat kok ngadapnya ke Ka'bah, ke kiblat sana kok. Begitu kira-kira. Jadi dia nggak peduli karena dia memang punya latar belakang. Dia punya sejarah yang luar. Bukan hanya ngomong kita bangsa yang besar, enggak. Mereka pernah besar. Betul. Mereka pernah menguasai itu banyak daerah negara di Eropa. Karena Mustafa Kemal Atatürk itu juga bukan dari Turki, dari Makedonia. Yang dahulu pernah merupakan bagian dari Yunani. Orang suka mengatakan, ini ya tarian Turki ini kok macam tarian Yunani. Oh tidak, tarian Turki itu yang ditiru oleh Yunani. Karena Yunani itu pernah berapa ratus tahun di bawah Turki. Nggak sembarang tanggung. Ini negara yang pernah terkenal dengan segala macam filosofinya yang menjadi panutan, ya, ditiru oleh Muslim. Tidak kita pungkiri ajaran-ajaran para filosofnya, tidak kita pungkiri. Tapi kemudian Turki memang mampu untuk menguasai sebagian besar, sebagian dunia lah, termasuk Eropa. Jadi mereka bisa bukan hanya menepuk dada, kita bangsa yang besar. Enggak, bukan omong kosong. Mereka memang pernah besar. Punya emporium yang namanya Utsmaniyah yang disebutkan tadi. Luar biasa ya. Nah, Bang Nuim, di akhir bincang-bincang kita tidak terasa sudah 30 menit kita bincang, Bang Nuim. Hikmah apa yang Bang Nuim ingin sampaikan kepada pendengar kita ini masih di hari Maulid ini, luar biasa, sebagai pengingat kunci dari hari ini yang ingin pendengar dengar dari seorang Nuim Hayat. Silakan, Bang. Karena ini agama Islam ini senjatanya hanya kebenaran, kalau mau dikatakan begitu. Sebab di mana kita bisa cari sebuah agama yang mengatakan dua hal? Ini rasionalisasinya luar biasa. Ini agama pertama yang mengatakan namanya diberikan oleh Tuhannya. Tidak ada agama lain yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Ini pun sering kita diingatkan bukan oleh Muslim, tapi oleh orang-orang non-Muslim yang jujur dan objektif. Dia mengatakan satu-satunya agama yang namanya diberikan oleh Tuhannya itu Islam. Titik, udah. Tapi yang terpenting di dalam Islam itu, makanya Islam itu bisa dikatakan sebagai agama satria, agama perkasa, karena dia mengandung dua hal. Nah, ini yang suka dilupakan dan tidak banyak dikutip oleh orang. Apa? Dia mengandung dua hal. Pertama, hal yang mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Ingat ya, tidak ada paksaan di dalam Islam. Jadi kalau kamu mencaci maki Islam, untuk apa? Karena kamu tidak dipaksa untuk jadi Muslim. Lain kalau misalnya kamu dipaksa misalnya di Beijing, kamu mesti percaya kepada komunisme, Marxisme, Leninisme, atau lain-lain. Enggak ada. Islam itu enggak. Itu satu. Dan kedua, nah inilah hebatnya Islam ini. La ikraha fiddin, satu. Lakum dinukum waliyadin. Ya udah, agama kamu untuk kamu. Agama kami untuk kami. Dan kami beritahu ya, kami yang Muslim ini dilarang menjelek-jelekkan agama kamu atau agama siapapun. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, enggak boleh kami. Nah, itulah luar biasanya. Jadi sebagai Muslim kita bangga lah. Kamu mau Muslim, lakum dinukum waliyadin. Kamu tidak mau, la ikraha fiddin, silakan. Enggak ada urusan. Kita enggak ada urusan sama sekali. Silakan aja. Itu yang penting, yang tidak disadari oleh banyak orang, termasuk di Indonesia sendiri, orang-orang yang ya menurut namanya barangkali atau menurut pengakuannya, anutannya dia Muslim, tapi dia lupa la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Aduh, sederhana sekali dan indah sekali bunyinya. Lakum dinukum waliyadin. Ini dua kali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma wala ana a'budu. Ini dua kali ditekan-tekan lakum dinukum waliyadin. Ini enggak ada agama yang seperti ini. Masya Allah. Enggak ada, tapi seperti dikatakan tadi, bagaimana itu Inggris waktu memaksa dirinya masuk jual afiun atau candu kecil itu, dan sekaligus untuk memberikan kesempatan penyebaran agama yang dianutnya.
dengan paksaan, dengan kelewat. Kalau Islam nggak boleh. Iya. Muhammad Assad dalam bukunya The Message of the Quran yang tebalnya hampir 1000 lembar, catatan kakinya bisa barangkali bikin 2 buku malahan, itu mengatakan bahwa kesimpulannya adalah menurut para alim ulama, para fuqaha dan sebagainya, haram hukumnya seorang muslim memaksa non-muslim untuk kembali ke Islam. Ya, ini dia agama yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nuim. Syukran kasir Sama-sama atas waktunya. Assalamualaikum.